Stoikisme, filsafat kuno yang berasal dari Yunani kuno, mengajarkan prinsip-prinsip kebijaksanaan, ketenangan pikiran, dan penerimaan terhadap hal-hal yang tidak dapat diubah. Dalam konteks ini, ada 7 tipe orang yang sebaiknya dihindari menurut pandangan Stoikisme untuk menjaga kesejahteraan spiritual dan mental kita. Untuk ciri pertama adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menghindari orang yang terus-menerus memendam dendam, sesuai dengan ajaran Stoicism yang menyarankan pembebasan dari emosi yang merugikan. Sikap pendendam dapat dianggap sebagai hal negatif karena bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental Stoikisme. Pendendam cenderung melibatkan emosi negatif dan keinginan untuk membalas, yang bertentangan dengan pemahaman Stoik tentang kebijaksanaan dan ketenangan pikiran. Orang yang terus-menerus mencari konflik tanpa alasan yang jelas dapat merusak kedamaian pikiran. Stoikisme mengajarkan untuk menghindari pertengkaran yang tidak konstruktif. Dalam konteks Stoikisme, seseorang yang mencari konflik tanpa alasan yang jelas bisa dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Stoik. Stoikisme mengajarkan kebijaksanaan dalam memilih pertempuran dan menekankan untuk tidak terlibat dalam konflik yang tidak perlu. Yang ketiga adalah pemarah yang tak terkendali. Stoikisme menekankan pengendalian diri dan penolakan terhadap emosi yang merugikan. Menghindari orang yang cenderung marah dan sulit dikendalikan dapat membantu mempertahankan dalam kehidupan kita. Seseorang yang tidak mampu mengendalikan kemarahannya mungkin bertentangan dengan ajaran Stoikisme yang mengajarkan pentingnya tetap tenang dan mempertahankan kendali atas reaksi emosional. Yang keempat adalah orang yang terobsesi dengan kesuksesan materi. Menurut Stoikisme, kebahagiaan sejati tidak bergantung pada kekayaan materi. Orang yang terlalu terobsesi dengan kesuksesan materi mungkin tidak selaras dengan nilai-nilai Stoikisme yang menekankan kebijaksanaan dan kebaikan. Terlalu terobsesi dengan kesuksesan materi dapat menyebabkan seseorang kehilangan fokus pada nilai-nilai ini, menjauhkan mereka dari ketenangan pikiran yang diupayakan oleh Stoik. Dalam pandangan Stoik, keberlanjutan kebahagiaan tidak seharusnya bergantung pada eksklusif pada pencapaian kesuksesan materi. Yang kelima adalah orang yang obsesif terhadap hal-hal di luar kontrol. Terlalu terobsesi dengan kesuksesan materi dapat menyebabkan seseorang kehilangan fokus pada nilai-nilai ini, menjauhkan mereka dari ketenangan pikiran yang diupayakan oleh Stoik. Dalam pandangan Stoik, keberlanjutan kebahagiaan tidak seharusnya bergantung secara eksklusif pada pencapaian kesuksesan materi. Yang keenam adalah pemurung yang terus-menerus bersikap negatif. Stoikisme mendorong kita untuk melihat hal-hal dari sudut pandangan positif dan menerima kenyataan dengan bijaksana. Menghindari orang yang terus-menerus bersikap negatif dapat membantu kita menjaga pola pikir yang sehat. Stoikisme mengajarkan pentingnya memilih sikap positif dan menghadapi tantangan dengan ketenangan pikiran. Pemurung yang terus-menerus bersikap negatif mungkin cenderung melibatkan diri dalam pemikiran yang tidak konstruktif dan tidak sehat. Stoikisme menekankan pentingnya pembelajaran sepanjang hayat. Menghindari orang yang enggan belajar dan berkembang bisa melindungi kita dari stagnasi dan membantu kita terus tumbuh. Dalam perspektif Stoikisme, penolakan untuk belajar dan berkembang dapat dianggap sebagai sikap yang tidak sejalan dengan nilai-nilai filosofi tersebut. Stoikisme mendorong individu untuk terus-menerus belajar, berkembang, dan menjadi lebih baik sebagai bagian dari perjalanan hidup.
Penolakan untuk melibatkan diri dalam proses pembelajaran dapat menjadi hambatan terhadap pemahaman lebih dalam tentang diri sendiri dan dunia. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, kita dapat menciptakan lingkungan sosial yang mendukung perjalanan spiritual dan mental kita sesuai dengan ajaran Stoikisme.